Okay, so aku dah tahu AOD tu apa semua tu. Kejap, apa lagi yang aku nak tahu? Selalu disebut pasal hero late game lah, early game kan. Okay. Kejap. Aku nak tahu apa maksud hero early game. Early dan late game lah semua. Bagus. Macam tak tahu je. Okay, jom kita tengok. Hero-hero early game sama hero-hero late game tuh bedanya apa sih? Halo guys, balik lagi di channel Charles Studios. Hari ini kita bakalan obrolin soal hero-hero yang dikategoriin sebagai hero-hero early game sama hero-hero yang dikategoriin sebagai hero-hero late game. Ada yang bilang bagusan hero early game, ada juga yang bilang bagusan hero-hero late game. Sebenarnya benar nggak sih? Nah, karena ngomongin hero-hero early sama hero-hero late game, di sini berarti bahas damage dealer ya guys. Kita bahas dari ciri-ciri masing-masing dulu ya. Hero-hero early game, ciri paling mendasarnya itu punya damage yang udah sakit banget dari awal pertandingan. Biasanya kalau udah level 4, alias ultinya udah kebuka itu, udah sakitnya minta ampun guys. Contohnya di raw fighter yang paling membekas di hati tuh Dairot misalnya. Skill 2-nya itu di serangan keduanya bakalan ngurangin sampai 75% physical defense target yang berhasil kejitak sama dia cuy. Nah, ultinya yang ngedennya super lama ini tuh damage-nya udah gak usah ditanyain lagi kan. Kalau lagi ngadu sama Dairot dan sama-sama level 4, habis kejitak terus ketusuk, dijamin atau jadi penonton tuh musuhnya. Atau Guinevere, pas udah punya ulti, dia tuh bisa ngekill hero-hero tipis pakai skill ultinya yang super ngeselin itu. Terus siapa lagi? Sylvana, Badang, atau Martis? Di awal-awal match juga udah super bisa mendominasi banget guys. Bahkan hero-hero kayak Khalid atau Yuzong, di level 1 aja damage-nya udah kayak karet 2 atau bungkusnya dirobek di pojok guys. Pedes banget. Buat hero-hero assassinnya juga ada. Kayak Lancelot, Hayabusa, Natalia, atau Gusion juga super oke banget dari awal match. Makanya sebagian dari mereka bahkan umumnya dijadiin core. Soalnya damage-nya di awal-awal udah bisa diandelin banget guys. Nah, kelemahannya mereka tuh apa sih? Kalau di awal-awal match mereka mainnya kurang agresif, main aman sama farming-farming doang tanpa mendominasi lawan, mereka ini bakalan makin melempem di mid sampai late game guys, karena nggak bisa kasih perbedaan level sama perbedaan gold ke musuhnya. Tapi buat player-player yang bisa manfaatin potensi mereka buat ngasih tekanan ke musuh, bahkan bikin si musuh mereka mati mulu, perolehan gold sama XP-nya kan bakalan jomplang tuh. Ya, sampai akhir match juga bakalan tetap mendominasi guys. Terus ya jadi si win deh. Sedangkan hero-hero late game tuh beda lagi. Hero-hero late game itu biasanya di awal match damage-nya super kentang. Lembek banget deh, kayak diketawain gitu kalau ketemu hero-hero early game di awal-awal. Ya, istilahnya dicengin gitu lah guys. Damage apaan tuh? Intinya hero-hero late game di awal-awal tuh menderita dulu deh. Harus jaga posisi bener-bener, terus mainnya juga harus bener-bener sabar banget. Beda sama hero-hero early game tadi yang bahkan telanjang tanpa item apa-apa aja, sekali serepet udah bikin musuh kejang-kejang kan. Nah, si hero-hero late game ini bisa kalian bagi jadi dua ya. Ada hero-hero late game yang ngandelin itemnya jadi dulu, baru damage-nya sakit. Terus ada juga hero-hero late game yang nungguin stack dari pasifnya numpuk supaya damage-nya nggak ngotak. Biasanya hero-hero yang nunggu itemnya jadi tuh hero-hero role marksman ya guys. Rata-rata MM itu hero-hero late game. Awal-awal nggak bisa diandelin, terus dibacotin gara-gara noob sampai temennya babak belur, tapi dia asik sendiri ngumpulin gold sama ngebuff. Tapi kalau udah jadi, si MM ini biasanya dapat MVP, terus bikin yang ngebacotin tadi malah tambah bete gara-gara banyak mati. Nah, nggak beda jauh sama hero-hero marksman yang butuh item, hero-hero late game yang tipenya butuh stack juga sama guys. Awal-awal tuh geli-geli. Misalnya maskoter badak nasional si Aldos ini, termasuk hero late game yang harus nungguin stacknya dulu dari jeruk-jeruk skill satunya, atau Cecilian sama Elise yang juga tipe harus ngumpulin stack sampai banyak, baru berasa mantap buat ikut-ikut war. Mereka ini juga termasuk hero-hero late game yang mainnya harus benar-benar sabar ya guys. Oh ya, nggak cuma MM doang guys yang late game item. Hero-hero assassin kayak Link juga termasuk hero late game ya. Di awal-awal mesti agak hati-hati. Nah, dari perbedaan yang cukup jomplang ini, kalau kalian bertugas untuk jadi tank atau support buat nemenin hero-hero early game sama hero-hero late game juga pastinya gaya mainnya beda. Kalau kalian ini nemenin hero-hero early game, pastinya kalian harus bisa sering-sering buka war atau inisiasi biar teman kalian ini bisa cepet ngumpulin kill. Harus main agresif gitu deh. Nah, si pemain hero early game-nya ya juga jangan bengong-bengong ya. Udah dibukain war, malah pulang. Kan ngeselin tuh. Terus, kalau kalian jaga hero-hero late game, mainnya udah beda lagi.
Tugas kalian itu lebih buat jagain area di sekitar hero itu bersih dari sergapan musuh. Ingat, hero-hero late game di awal match itu jadi inceran musuh banget guys. Soalnya mereka takut kan kalau si late game ini jadi. Nah, sebagai tank atau support, kalian jangan malah asik war sana sini terus mati. Nyalain core-nya nggak bantuin war. Salah banget itu ya. Kalian bakalan bikin musuh jadi banget. Bahkan sebelum si hero late game ini jadi, base kalian udah keburu jebol. Ya kalian nggak bisa nyalain core juga. Kan emang awal-awal nih hero late game nggak ada gunanya guys. Dipaksain ikut war, malah bisa-bisa bunuh diri. Oke. Nah, terus waktu permainan. Nah, tipe hero early game sama late game juga durasi permainannya beda banget guys. Hero-hero early game itu hero-hero yang harus main cepet, harus gerasa kerusuk dan berusaha buat nembusin base musuh sengebut-ngebutnya. Apalagi kalau di tim musuh itu ada hero late game-nya. Makin diulur-ulur, kemungkinan kalian kalah makin gede. Ini nih yang biasa bikin tiba-tiba jadi epic comeback guys. Padahal awal-awalnya udah menang banget tuh. Tiba-tiba terakhir-terakhir malah win out, terus tim kalian kalah. Gara-garanya hero early game ngajakin musuh late game buat main game yang lama. Ya senang lah si late game-nya. Coba deh kalau hero early game yang full item diadu sama hero-hero late game yang full item. Apalagi yang mainnya ngumpul-ngumpulin stack. Misalnya, Aldos diadu sama Lancelot late game. Pas sama-sama udah dapet full item, pas diadu, kemungkinan kemenangan lebih gede ada di pihaknya Aldos dong. Makanya untuk komposisi hero itu, menurut gua harus dibagi-bagi juga guys. Jangan full hero early game semua, tapi jangan full hero late game semua juga. Kalau full hero early game, tapi kalian mainnya lelet, pas late game, damage kalian mulai melempem, ya kalah. Kalau full hero late game, sebelum jadi, base-nya udah keburu rata cuy. Jadi ini jadi berat banget guys. Nah, ini yang biasa bikin orang-orang epic bisa abadi guys. Satu tim, offlane-nya Aldos, mid-nya Cecilion, terus ada MM lagi. Di awal match tuh kalian bakalan kesiksa parah cuy kalau timnya kayak gini. Komposisi tim yang paling oke menurut gua tuh kalian boleh bawa hero late game, tapi jangan banyak-banyak ya. 1-2 lah maksimal. Jadi di awal-awal hero early game bisa ngasih push, kalau udah masuk mid sampai late game, terus si hero early game udah mulai kentang, hero-hero late game kalian bisa ngambil posisi si hero early game buat ngacak-ngacak map guys. Kalau sebelum late game udah menang gara-gara early game-nya jago, ya bagus. Kalau kepaksa harus sampai late game, ya juga nggak masalah dong. Soalnya kan kita punya hero late game. Tapi ingat ya, jangan sampai nggak ada hero late game sama sekali juga. Soalnya ya tadi, kebanyakan main di early game, tapi kalau memang seandainya musuh pertahanannya bagus, sampai late game, ya kalian yang kena epic comeback. Oke? Jadi buat pertanyaan soal hero early game sama hero late game mending mana, ya sama-sama bagus ya. Yang penting kalian tahu komposisi yang benar dan tahu gimana pola serangan yang sesuai juga guys. Jadi nggak perlu tuh namanya ribut gara-gara hero doang. Oke? Mudah-mudahan video ini ngejawab pertanyaan kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sekarang waktunya gue Charles pamit undur diri. Thanks for watching. Salam Solo Public and see you again in my next videos. Bye-bye. Okay, thank you. Okay, so aku udah paham apa itu hero early game dan hero late game. Okay, first ni apa lagi yang aku patut cari?